Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Taqwa Ranting Pasar Lama Payakumbuh yang dirahmati Allah. Kembali kita berkumpul di rumah Allah ini untuk sholat subuh, dan selepas subuh ini kita sempatkan sebentar barang 30 menit atau setengah jam untuk mendengarkan tuntunan Allah dan Rasulnya yang insya Allah kami sampaikan berkaitan dengan tuntunan Idul Fitri. Tertulis dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, perlu rasanya kita persiapkan untuk lebaran ini, karena ini adalah bahagian dari sunnatullah dan sunnat Rasul. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas setiap muslim, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka untuk itu para ulama membuatkan tabel zakat atau fikih zakat. Yang pertama namanya zakat fitrah, wajib bagi setiap muslim, pria, wanita, anak-anak, orang tua yang mampu, seharga bahan pokok atau beras, kurma, gandum dan lain-lain per orang, sekitar 2,5 kg dari bahan pokok yang biasa dikonsumsi per orang. Dalam istilah takaran kita, ini disebut dengan 1 takar itu sekitar 250 gram. Berarti kalau 10 takar sudah sama dengan 2,5. Tapi masyarakat kita baik dalam menyalurkan zakat, dilebihkan, dijadikan 11 takaran. Itulah yang lebih baik. Kalau ada timbangan ditimbang, kalau nggak ada takaran tadi atau kaleng susu yang biasa kita pakai di wilayah Payakumbuh, 11 takar itu sudah lebih dari ketentuan yang disebutkan. Yang paling simpel, datang ke Masjid Taqwa, lapor sama panitia zakat, udah selesai. Tapi kalau ingin menakari sendiri di rumah, silahkan, tapi tak boleh kurang, juga tidak boleh lebih rendah dari apa yang kita makan. Kalau biasa kita makan yang seharga 15.000 sekilo, lalu kita bayar zakat fitrah dengan harga yang 11.000 sekilo, Allah itu maha tahu apa yang kita makan, apa yang kita salurkan. Jadi tidak usah kita membuat tipu daya. Perasaan kita bisa menipu manusia, karena Allah itu maha tahu, Allah itu lebih hebat tipu dayanya. Maka jangan mengakal-akali hukum. Lalu yang kedua ada namanya zakat mal. Zakat mal ini terbagi dalam beberapa bagian. Ada zakat emas dan perak. Dari 85 gram, misal umpama 1 juta 1 gram, kalau di total dirupiahkan hanya sekitar 85 juta. Berapa juta lah dari 2,5% itu? Paling 1 juta sekian.
Tapi kemarin-kemarin sudah saya bayar zakatnya Pak Ustaz. Ya kalau masih ada tiap tahun tetap bayar zakat. Yang ada di telinga, ada di leher jadi kalung, ada cincin, ada gelang, total keseluruhan 85 gram, dipertahankan setiap tahun, bayar zakatnya juga tiap tahun. Jangan kita mengakal-akali, yang kita bayar ini bukan untuk memenuhi keinginan orang, bukan memuaskan panitia zakat, bukan. Allah itu maha tahu apa yang tergantung di leher istrimu, di telinga anakmu, atau yang disimpan di dalam rumahmu. Jika tak dibayar, Allah itu lebih hebat tipu dayanya. Bisa jadi dengan berbagai macam cobaan, ujian, musibah atau azab Allah berikan kalau tidak dipenuhi zakat ini. Itu zakat emas. Lalu zakat perdagangan. Dalam rumus yang diajarkan para ulama kita, zakat perdagangan adalah modal ditambah untung ditambah piutang dikurang hutang, sama dengan zakat 2,5%. Misal modal kita bulan puasa kemarin 50 juta, udah kita putar setahun ini dapat untung 30 juta, berarti 80 juta. Ditambah lagi piutang, bahasa Mandailing na singir, hutang orang sama kita, dia udah ambil barangnya tapi belum bayar, itu kan milik kita, ada sekitar 10 juta misalnya, 90 juta, dikurang hutang. Ada juga barang ini yang kita belanjakan belum lunas, barangnya masih ada sama kita, belum dilunasi, ada sekitar 5 juta. Berarti modal ditambah laba atau untung ditambah piutang dikurang hutang sama dengan zakat 2,5%. Berarti sudah sampai 85 juta. Kalau 85 gram tadi kita rupiahkan 1 juta per gram, ini mengikuti harga emas, maka bayarlah zakat dari perdaganganmu 2,5%. Zakat pertanian ini mungkin bagi kita jamaah ranting pasar mungkin tidak berapa banyak yang jadi petani, tapi perlu menjadi wawasan buat kita. Kalau diberikan oleh Allah, misal nisabnya ini 5 wasak atau sekitar 653 kg untuk biji-bijian dan buah-buahan, zakatnya 10%. Jadi 10 dari 100, misalnya 100 kaleng padi yang sudah kita miliki, maka 10 kaleng itu, 10 belek itu harus dibayarkan zakatnya. Lalu berikutnya ada zakat hewan ternak yang disebutkan dalam fikih ada 3 hewan. Pertama yaitu kambing, kalau ada 40 1 zakatnya. Yang kedua sapi, kalau kita punya 30 sapi bayar zakatnya 1. Kalau unta bayar lagi zakatnya. Jadi hanya 3 ini. Bagaimana dengan kerbau? Maka para ulama berbeda pendapat dalam menjawab itu. Ada yang menganggap dia sama dengan sapi, ada yang dimasukkan dalam kategori zakat perdagangan. Lalu bagaimana dengan peternakan yang lain? Misalnya kan ada peternakan ayam, peternakan itik bebek, ini dimasukkan dalam kajian zakat perdagangan, bukan peternakan. Jadi perdagangan tadi kembali modal ditambah laba ditambah piutang dikurang hutang sama dengan zakat 2,5%. Lalu yang terakhir ada zakat profesi. Bapak Ibu sekalian, diantara kita ini kan atau anak kita, keluarga kita, ada yang ASN, ada yang guru sertifikasi, ada yang P3K. Itu pendapatannya sekarang ini sudah lumayan. Bayangkan kalau dia dapat penghasilan sekitar 8 juta atau 7 juta per bulan kali 12 bulan, maka itu pada hakikatnya sudah memenuhi nisab zakat. Jadi intinya tetap 85 gram tadi. Kalau 1 juta itu 1 gram berarti 85 juta, sudah lebih.
Kalau gaji seorang ASN golongan 4 atau P3K atau guru sertifikasi maupun pegawai swasta yang sudah Allah berikan dalam setahun itu bagi dirinya sebanyak 85 gram, kalau dinisbatkan ke dalam emas bayar 2,5%. Termasuk juga profesi-profesi lain. Bapak Ibu sekalian, di negara-negara Islam tugas pemerintah mengambil secara paksa zakat itu. Kita, negara Indonesia bukan negara Islam. Kita hanyalah negara mayoritas beragama Islam yang undang-undangnya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila, bukan berdasarkan Quran dan hadis. Maka diharapkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia kesadaran masing-masing membayar zakat. Karena tidak ada negara mengambil secara paksa. Kalau perintah dalam Al-Quran diambil secara paksa, khuz min amwalihim, kata Allah, ambil, rela tidak rela, suka atau tidak suka, ambil dari harta mereka. Itu perintah. Tapi kita kan bukan negara Islam, tidak ada petugas yang mengambil secara paksa zakat ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait zakat yang kami sampaikan tadi, marilah kita sadari bahwa ini pemberian Allah. Kalau tak dibayarkan, Allah sendirilah yang akan memberi ganjaran kepada kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Lalu sunnah-sunnah dalam Idul Fitri. Pertama, takbiran di malam Idul Fitri sesuai dengan yang dimaklumatkan pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga rapat isbat sidang isbat Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan tanggal 31 Maret. Berarti ini adalah puasa terakhir. Nanti malam kita akan takbiran, besok kita akan sholat Id sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa yang akan kita baca nanti malam takbiran? Dalam hadis disebutkan ada 2. Pertama, takbiran yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sudah populer, sudah umum. Tapi ada takbiran model kedua yang diajarkan oleh Salman Al-Faris, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru. Jadi kalau ada Allahu Akbar kabiru, itu yang mengajarkan Salman Al-Faris. Kalau tidak ada kabironya, berarti yang diajarkan Ibnu Mas'ud. Dua-duanya ditarjih oleh Muhammadiyah. Boleh kita pakai kabiro, boleh tidak? Karena orang-orang Muhammadiyah periode lama takbirannya begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ada lagi yang kreatif, digabungkan kedua-duanya yang diajarkan oleh Salman Al-Faris dan Ibnu Mas'ud ini. Bapak Ibu sekalian, intinya bacalah takbiran. Yang perlu kita ingat, takbiran ini bukan tugas si imam, bukan tugas si muazzin, apalagi bukan tugas pimpinan. Takbiran adalah sunnah buat kita semua. Di rumah kita takbiran, di jalan-jalan kita takbiran, di masjid pun nanti malam habis sholat maghrib jangan biarkan cuma imam yang takbiran. Kita masing-masing makmum harus takbiran. Habis sholat isya juga sama, habis sholat subuh besok juga sama, sampai kita selesai sholat hari raya, selesai sudah takbiran itu. Beda dengan hari raya Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, bacalah takbiran di rumahmu, di tempat-tempat perhentianmu, atau di perjalanan mau pulang kampung, mau mudik, mungkin bacalah takbiran itu. Lalu yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Ini disebutkan bahwa Ibnu Umar biasa mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Kita pun disunnahkan. Mandi yang dimaksud itu adalah seperti mandi junub, seperti mandi hadas besar, tapi namanya mandi sunat. Jangan sampai orang-orang di lapangan atau jamaah kita merasa
berat dengan kehadiran kita. Mungkin karena sudah 3 hari tak mandi-mandi kan, datang dia solat hari raya, itu yang bikin ribut. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik di hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pakaian tersendiri. Ada sorban Nabi dari Yaman, hadiah sahabatnya. Kalau hari raya itu dipakai Rasulullah. Artinya walaupun tidak baru, tapi kita memakai pakaian terbaik kita. Jangan pula pakai kaos untuk sholat hari raya. Jangan pula pakai pakaian yang sederhana. Dia harus pakaian terbaik yang kita miliki, walaupun tidak baru. Tapi yang harus diingat Bapak Ibu sekalian, jangan pula lupa untuk menghilangkan atau mengambil capnya itu. Ada sebagian pakai kain sarung baru, dia capnya itu enggak dilepaskan kan? Membuat orang terganggu sholat kalau dia sok terdepan. Ditambah lagi baju yang bertulisan di belakang atau kain sarung mereknya itu kalau bisa jangan taruh di belakang, taruh di depan. Kenapa? Karena merek sarung orang yang sholat di depan itu akan mengganggu orang yang sholat di belakang kita. Bentang-bentang merek kainnya ini kain mahal, Gajah Duduk, Mangga Dua kan, atau Wadimor. Coba bayangkan orang sholat hari raya. Sholat itu kan mata harus ke bawah, ke tempat sujud. Yang nampak justru cap atau merek kain kawan di depan ini mengganggu kehusukan sholat orang yang di belakang. Allah, Gajah Duduk, itu sambungnya pastinya kan? Allah Wadimor, Allah, bukan akbar jadinya. Kenapa? Karena merek kain kawan yang di depan ini terbaca. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, jagalah kehusukan bersama. Apalagi yang ada tulis-tulisan di belakangnya. Memang niat dia adalah untuk kebaikan atau untuk menyampaikan syiar yang ada tulisan-tulisan di belakang. Kalau untuk sholat berjamaah, kalau bisa jangan dipakai. Kalau sudah terpakai bagaimana? Ambil sop paling belakang, jangan pula sop di belakang imam. Ini di bawahnya baju atau kaos partai atau kaos pilkada kan, coblos, nah itu di belakangnya. Kawan sholat di belakang kita, Allah, coblos, itu jadi sambungnya kan. Makanya hilangkan atau hindari pakaian yang punya tulisan di belakang, baik di sarung maupun di baju. Itulah pakaian terbaik. Yang keempat, makan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha, kita disunnahkan menahan makan dan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri, kita disunnahkan makan dan minum sebelum berangkat. Dua hal ini berbeda. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Kalau di zaman Rasulullah ada kurma, di zaman kita mungkin di akhir Ramadan ini kurma itu sudah habis. Kalau tidak ada, intinya buktikan dirimu tidak lagi berpuasa. 30 hari kita puasa, maka masuk 1 Syawal di subuh hari, buktikan itu tidak lagi sedang berpuasa, tentu dengan cara makan dan minum. Kalau Idul Adha, kita disunnahkan menahan makan dan minum, jangan dulu makan minum sampai selesai sholat hari raya kurban. Nah, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kelima, pergi ke tempat sholat Id menggunakan jalan yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari tempat sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Jalan itu kan Bapak Ibu sekalian ada dua sisi, kanan dan kiri. Kalau kita berangkat dari rumah ke tempat sholat atau di lapangan, kita lewat dari jalan sebelah kanan kita, maka pulangnya juga sebelah kanan kita, berarti dari sini kan. Tadi kita berangkat dari sini, pulangnya dari sini. Walaupun ruas jalannya sama, tapi yang kita injak tanah yang berbeda. Kalau bisa memang mutar atau mencari jalan alternatif lain kalau ada.
Kalau ada jalan alternatif lain. Kalau tidak ada, ya paling tidak jangan menginjak tanah yang sama di saat berangkat ke tempat sholat id dengan saat pulang. Kenapa? Karena tanah itu juga merindukan diinjak oleh orang-orang yang bersolat, orang-orang yang beramal ibadah. Untunglah Allah tidak memperdengarkan bagaimana ratapan, bagaimana tangisan tanah di sekitar kita ini. Rumah-rumah ini ditempati oleh orang-orang yang tidak sholat, yang tidak beribadah. Tentu tanah di sekitarnya diinjak oleh ahli maksiat dan dosa. Begitu kita lewat pas di hari raya, kita injak tanah itu, dia pun bersyukur, dia pun berterima kasih. Untunglah engkau lewat si fulan, si anu. Kalau tidak, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah diinjak oleh orang yang sholat, rukuk dan sujud. Jadi banyak manfaatnya, memberi barokah kepada masyarakat sekitar. Walaupun kita biasa-biasa saja, tapi dengan solat, dengan ibadah yang kita lakukan, di mana tanah yang kita injak, disitulah keberkahan itu bertebaran. Makanya manfaat silaturahim itu banyak. Kita sudah beribadah, berkunjung ke satu rumah yang di rumah itu sangat jauh dari tuntunan agama. Kehadiran kita itu memberi dampak yang positif buat tanah, buat alam sekitar. Mereka merindukan diinjak oleh orang yang taat beribadah. Jadi harus diingat Bapak sekalian, bedakan jalanmu berangkat dengan jalan pulang. Itulah yang terbaik. Tapi jangan pula disalahpahami. Rumahnya misalnya di Sipolu-Polu, datang kemari lewat dari pasar, pulangnya ke sana dulu di Gunung Tua baru lintas timur. Itu kejauhan kan? Kejauhan. Maksudnya kita harus pula cerdas menyikapi hadis ini. Pokoknya jangan menginjak tanah yang sama. Lalu yang terakhir, ucapan yang dianjurkan para sahabat. Dahulu para sahabat Nabi SAW jika bertemu pada hari Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal dari kami dan dari kalian. Hadis riwayat Ahmad nomor 20.393. Jadi ini pun harus kita biasakan Bapak Ibu sekalian, membiasakan sunnah ini. Setiap bertemu kawan, saudara, famili, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya dengan doa yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan pula dijawab seperti orang tadarus kan? Misalnya ada orang taqabbalallahu minna wa minkum, awak salah, lalu kita jawab kan? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, itu orang tadarus kan? Ini bacaan atau doa di waktu hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Ada lagi yang panjang, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Ada lagi yang model ketiga lebih panjang, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga engkau mendapatkan kebaikan. Ada lagi hadis keempat yang lebih panjang, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Itu yang keempat. Hanya empat itu dalam periwayatan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kelima itu buatan orang Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu buatan kita itu. Tapi bukan berarti arti dari minal aidina wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu salah paham lagi. Arti minal aidina, kita telah kembali kepada fitrah Allah. Karena hari raya Idul Fitri kita fitrah seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibundanya. Dia bersih dari noda, bersih dari maksiat dan dosa. Karena 1 bulan dia puasa, 1 bulan dia tarawih dan witir, juga baca Quran, maka dia bersih dari dosa dan maksiat. Jadi yang seimbang ibadah seperti ini hanya haji. Orang yang pulang haji kalau sudah mabrur, dia seperti dilahirkan kembali oleh ibundanya. Maka kita tidak punya kesempatan karena keterbatasan uang untuk berangkat haji, maka carilah kemuliaan yang sama setiap tahun, yaitu dengan beribadah di bulan Ramadan. Jadi ini ibadah luar biasa. Maka kita kan dalam keadaan fitrah.
dalam keadaan suci. Makanya kalimatnya minal aidina, kita kembali kepada fitrah Allah, wal faizin, kita mendapatkan kemenangan. Jadi yang kelima itu Bapak Ibu sekalian adalah penambahan ala masyarakat Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita ucapkan itu tidak masalah, tapi ya sunnah ini harus tetap kita jaga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Misal ada kawan, dia tak paham, mungkin dakwah itu belum sampai kepada beliau-beliau ini, dia bisa minta salaman kan, mohon maaf lahir dan batinnya Bapak Ibu, apa kita jawab? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan pula dijawab dengan kalimat yang sama, saya pun begitu, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan kepada kita semua umat Muhammad ini mempertahankan sunnah ini, mengucapkan dalam lebaran itu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang paling ringkas. Kalau dapat yang panjang lebih baik. Siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Kalau tidak dapat, itu yang paling simpel, taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu sekalian, inilah makna kenapa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mengagungkan Allah itu atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Inilah petunjuk yang Allah ajarkan, yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka semoga bisa kita mengagungkan seperti perintah dalam agama. Tapi kesimpulannya, mengagungkan Allah ini perlu kami sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena keagungan Allah, mungkin kita tidak bisa bertahan sebulan penuh sholat tarawih dan witir. Bukan karena kepintaranmu di bidang agama sehingga kita bisa fokus beramal ibadah, bukan. Banyak orang yang alumni pesantren toh tidak pernah nampak di masjid. Banyak orang yang sarjana agama, dia paham pendidikan itu, pendidikan agama dia tinggi dan hebat, tapi tidak nampak dia di masjid-masjid. Juga bukan karena faktor ekonomi kita kaya makanya kita rajin beribadah, karena banyak orang yang lebih kaya justru makin jauh dari tuntunan agama. Jadi yang menyebabkan kita ini mau beribadah adalah keagungan Allah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bukan karena faktor kita sehat. Mungkin yang tua-tua ini sudah banyak penyakit, bahkan ada yang sholatnya duduk di kursi kan, tidak bisa lagi berdiri, duduk di lantai atau pakai kursi. Jadi bukan karena faktor kita sehat, kita kuat, memang keagungan Allah itu disampaikan kepada kita sehingga kita kuat beribadah. Itulah yang harus kita syukurkan. Dan kedua, bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita lalaikan di luar Ramadan. Jangan kita anggap Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu adalah Tuhan yang sama, itu adalah Allah dan Rabb yang sama yang kita sembah sepanjang Ramadan. Tiap malam kita tarawih dan witir, juga Allah yang sama kita tinggalkan dalam tahajud dan witir. Itu Tuhan yang sama. Jadi jangan kita menganggap ibadah itu full hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga harus kita pertahankan. Ini juga tetap dalam kaitan, dalam keagungan Allah itu memang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah ini semua. Intinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hayat kita harus bisa mempertahankan keimanan dan juga keislaman ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Selama Ramadan ini kita kuliah subuh setiap Ahad pagi. Di mana amalan, marilah kita amalkan. Di mana ada larangan, marilah kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan dan juga menjauhinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.